konsep awal akan menentukan hasil akhir atau finishing. Kalau konsep awalnya yang tepat, pasti finishingnya juga akan tepat. Maka daripada itu, opsi yang dipilih untuk mukanya sudah ditentukan dari. Nah, kalau bikin bonsai itu langsung bisa. Tapi kalau cuman tim lead bank garap, oh tadi ini percuma. Karena apa? Saya ngerti ya lead bank toh. Tapi kalau apa teman-teman sendiri eksekusi, makanya ada perwakilan banyak nggak apa-apa di sini biar lebih jelas. Sudah ada Pak Parti untuk maju ke depan mewakili yang punya pohon, Mas Nardi. Ya, di sini ada Mas Yongki yang tentunya akan memandu untuk proses bahan bonsai serut ini yang sudah tersaji di depan panjenengan sedaya. Oke, ini di depan ada bahan atau yamadori alias dangkelan. Ada pohon serut Tetraedrus asper. Ini pohon mau dikonsep apa, Mas? Ya, maaf sebelumnya saya mewakili dari sang pemilik pohon ini, Pak Sunardi. Katanya pasrah dalam arti dengan bahan ini. Mas Lek Sunardi itu mintanya untuk di konsep panorama dari tim Litbang untuk memprosesnya. Jadi dari Sunardi sang pemilik pasrah mawon. Dan selanjutnya kita kan prosesnya belajar bareng. Ya, perwakilannya jenengan, berarti yang proses jenengan. Kita tim Litbang itu cuma mengarahkan biar langsung kita kalau bikin bonsai itu langsung bisa. Tapi kalau cuma tim Litbang garap, oh tadi ini percuma. Karena apa? Saya ngerti ya Litbang toh. Tapi kalau apa teman-teman sendiri eksekusi, makanya ada perwakilan banyak nggak apa-apa di sini biar lebih jelas. Paham? Monggo yang lain bisa bantu atau belajar bareng di sini. Lek Wong. Lek Wong. Ya, mari silakan yang mau ingin memproses bonsai ini untuk belajar bareng-bareng. Mas Bowo, silakan majukan. Oke, Mas Bowo. Ngancani aku ini. Dendang-dang. Mas Bangkit ada, Mas Bangkit. Waka-waka. Oke. Waka-waka. Bawa gunting dulu. Nah, sekarang kita mau menentukan muka, ya kan? Nah, menentukan muka itu dari mana? Diputer sih, apa diulak-walik terserah. Monggo, silakan. Kita lihat enaknya itu dipandang dari sebelah mana. Biasanya kita ambil itu dari poin-poin persnya dulu, dari mana, mungkin dari akar, gerak batang, dan selanjutnya mungkin dari arah. Karena satu bahan itu mempunyai banyak opsi, ya. Mungkin si A enaknya dari sini, si B dari sini, semua mempunyai poin sendiri-sendiri dan mempunyai alasan yang tentunya dijadikan untuk menjadikan muka. Ya, Mas Bowo baru muter-muter mau lihat poin utamanya. Kalau saya sini. Oke, ya, ini dari Pak Parti dan Mas Bowo sudah menentukan
satu pilihan yang sama, itu melihat dari gerak batang utamanya, itu terlihat jelas alurnya dengan mengutamakan pohon besar di depan sebagai pemimpin. Panorama, ya, panorama dengan groping tentunya, ya, dikasih tanda. Pak Pati dari mana? Ya, sama. Ya, sama. Mungkin dari pemirsa ataupun panjenengan mempunyai opsi lain bisa disampaikan sebelum dieksekusi. Silakan. Karena ini diskusi, mungkin panjenengan atau yang rawuh ini mempunyai opsi lain bisa disampaikan sebelum pohon ini dieksekusi. Monggo tanya jawab. Kalau apa namanya pengen lebih detailnya, kita harus tanya jawab biar tahu dan paham. Jangan cuma diem aja. Monggo. Sedangkan menambahkan bahwa ini ada bahan serut. Konsep awal akan menentukan hasil akhir atau finishing. Kalau konsep awalnya yang tepat, pasti finishingnya juga akan tepat. Maka daripada itu, opsi yang dipilih untuk mukanya sudah ditentukan dari yang Kasih tanda. Kasih tanda. sudah ada tandanya. Kalau nanti potong itu mungkin 1 menit selesai, tapi untuk kejar proporsi dan komposisinya harus benar-benar cermat dan jeli yang akan digunakan atau yang akan dibuang. Jangan asal potong dulu. Makanya ini sementara di pruning dulu, setelah itu baru menentukan komposisinya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, bahwa itu proporsinya itu sangat penting, karena kita melihat kembali bahwa bonsai adalah miniatur dari sebuah pohon yang tua ataupun pohon yang besar. Jadi terlepas dari itu, kita tidak mungkin meninggalkan yang namanya skala ataupun perbandingan. Jadi misalkan pohon sekian itu cabangnya harus sekian ataupun paling tidak sekian, terus tingginya sekian. Jadi itu sangat penting. Itu yang jarang diperhatikan oleh kita semua. Kita lebih suka ataupun lebih cepat itu mengejar bentuk yang dalam istilah seharian itu kita menyebut ayu-ayuan. Memang mungkin dilihat dari sekilas itu bentuknya emang enak ataupun terlihat cantik, tapi berarti dihadapkan dengan penilaian itu mungkin di proporsi itu sangat kurang. Padahal seperti saya sampaikan tadi ini adalah miniatur dari skala. Jadi untuk membuat suatu karya bonsai yang untuk dikonteskan itu banyak aspek yang harus diperhatikan, terutama ataupun salah satunya yang saya sampaikan tadi. Sambil menunggu ini tim teman-teman untuk pruning, mungkin ada pertanyaan terkait dengan bahan bonsai ini ataupun pertanyaan lain, silakan disampaikan. Semoga ya, Mas Rudi, semoga silakan. Ini ada mic-nya. Cek 1. Ya. Baik, Mas. Cek 1. Ya, baik Mas Marsandi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan langsung kepada Mas Marsandi. Dari bonsai yang digarap saat ini dengan bertemakan panorama, Mas. Nah, di sini ada beberapa cabang, mulai dari yang kecil dan berbatang besar. Nah, untuk penempatan batang besar sendiri itu jika di depan bagaimana, atau mungkin dari yang batang besar itu ditampilkan di belakang, seperti apa Mas Marsandi?
Apakah batang besar itu bisa di mana saja, depan ataupun belakang, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rudi dari PBBI Wonogiri cabang Manyaran yang telah menyampaikan pertanyaan terhadap bahan bonsai serut yang mau dikerjakan ini. Yang pertama adalah bagaimana penempatan ataupun konsep dari pohon yang paling besar itu sebaiknya ditempatkan di mana. Menurut secara umum adalah kita adalah menempatkan pohon yang paling besar itu yang di depan. Kenapa di depan? Karena kalau di depan itu sebagai center point, sebagai apa ya namanya, pandangan pokok, jadi lebih terlihat jelas. Apa tidak boleh itu di belakang, boleh, tapi alangkah lebih baiknya itu di depan, lebih bisa terekspos. Dan apabila berbatang banyak begini, ada yang besar, ada yang lebih kecil, ada yang agak lebih besar, dan penempatannya itu juga tidak sejajar, sehingga membentuk dimensi yang sangat enak. Begitu Mas Rudi, mungkin kurang lebihnya. Apa mungkin biasanya kan di tengah, itu tidak harus. Kita bisa letakkan di pinggir, bisa di pinggir kanan atau kiri, agak belakang, itu tidak masalah. Secara logiknya ataupun kita melihat di alam adalah dengan berbatang banyak begini adalah yang paling tinggi adalah yang paling besar, hingga nanti adalah mahkotanya paling tinggi ataupun mahkota utama terletak di pohon yang paling besar, kemudian diikuti yang ukuran di bawahnya. Mungkin hampir selesai kuning, mungkin ada beberapa batang ataupun cabang yang harus dikurangi untuk pengerjaannya. Jadi yang disampaikan Mas Yongki ada benarnya, ini karena pohonnya banyak. Jadi pohon yang besar itu pohon utama, yang di bawahnya, besarnya di bawahnya itu pohon pendamping. Selanjutnya ada pohon penyeimbang, pelengkap. Jadi komposisinya harus ditentukan dari awal ini. Adapun di luar itu, setelah nanti penentuan konsep, ilmu botaninya juga harus diperhatikan kesuburannya untuk kejar proporsi dan komposisi yang belum ada. Itu. Nah, kalau seperti itu, berarti yang paling tinggi ini buat pusat atau center point. Ya, yang paling tinggi adalah yang paling kanan, itu dijadikan sebagai center point. Kemudian ada pelengkap. Mungkin kita lagi. Kita kan sudah running, terus kejelasannya sudah ada, eksekusi mawon. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana komposisi, ya. Yang komposisinya yang nantinya akan membentuk dimensi dan akhirnya itu akan membentuk harmoni. Ya, sambil menunggu pengerjaan bonsai ini, mungkin dari saudara-saudara sekalian mau ada ataupun mengajukan pertanyaan perihal bonsai, bisa disampaikan di sini. Mungkin tentang apa media atau apa, mungkin bisa disampaikan. Mumpung di sini ada Bapak Ketua, ada Mas Yongki.
Yang perlu diingat dalam berbonsai adalah dua kata, yaitu perlakuan dan pengamatan. Apa itu perlakuan? Seperti program bawah, akar, batang, dan juga ranting. Itu termasuk perlakuan. Seperti kita siram menyiram. Lalu yang kedua yaitu pengamatan. Perlu diingat, pengamatan yaitu sebelum kita memproses sebuah batang, sebuah bonsai perlu kita amati. Nah, maka kalau saya pribadi atau mungkin juga teman-teman itu pasti mengamati itu lebih lama. Jadi diamati dulu, karena saya tadi berkata 70% pengamatan, 30% perlakuan. Jadi delok sik. Suwe itu. Kalau untuk eksekusi pemotongan membutuhkan beberapa detik saja. Klek 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 wis. Tapi untuk mengamati suwese diputer-puter. Nah, ini kan pengamatan toh. Suwe gandeng iki wong papat. Gile sing ngamati dhewe, sing runing dhewe, sing gunting dhewe. Karena kita tahu semua teman-teman di sini pembonsai, ya bisa dikatakan trainer. Cuman pengerjaannya suwe karo ora. Nek aku ngene iki cukup 1 jam, nek teman-teman mesti 1 hari. Terima kasih. Karena keilmuan bonsai itu semakin tahun semakin bertambah, semakin berkembang, sehingga kita nanti kalau hanya begitu-begitu saja akan ketinggalan. Ini tahu maksudnya seperti ini. Tahu. Orang. Nah, maksudnya ini tadi kan nggak pakai kawat sebenarnya, karena ini kecil biar bros dulu. Nah, konsep pohon seperti ini, yamadori atau dari cangkelan, kita memaksimalkan bahan yang ada dari cangkel. Jadi kita ngikuti pohon, bukan kita bukan pohon mengikuti kita, tapi kita mengikuti pohon sesuai anatomi pohonnya. Contoh, kenapa pohon ini masih dipertahankan? Karena kondisi paling besar, otomatis anatomi pohon itu paling tinggi. Terus ada lagi yang di sini, kenapa kok tidak terletak di tengah? Karena kita dapatnya seperti ini dan sah-sah saja. Karena bonsai itu nggak ada yang salah dan benar. Contoh pohon seperti ini di istilahnya yamadori itu dimaksimalkan seperti ini. Kita cuma mengikuti pohon atau anatomi pohon yang ada. Ini yang paling tinggi 1, ada lagi anaknya 1, termasuk pelengkap dan pembanding di sini ada semua. Kita cuma memaksimalkan bahan yang ada. Terus besok ke depannya pusat atau top mahkota ini harus lebih tinggi. Ini agak pendek, terus yang lain kecil-kecil ini sesuai anatominya, agak besar ya agak tinggi, pendek pun yang kecil pun tetap agak pendek dan seterusnya. Terus dimensi, sebuah dimensi, maka kenapa kita awalnya pilih muka dari depan sini? Karena tekuan atau liukan itu namanya dimensi kedalaman atau dimensi depan. Contoh kita punya badan itu, kalau dimensi kita dari depan itu ke sini, kalau belakang itu namanya mumbung. Makanya pohon ini dimaksimalkan ya seperti ini. Kondisi pohon kita cuma mengikuti. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat pohon yang satu lagi, karena ada pohon dua. Intinya ekspresionis, garis irama batang, penegasan ada di mahkota.
Terus kita cuman lihat anatominya, arah tumbuhnya kemana kita ikuti juga, karena ini pohon dagelan juga. Dari 3 orang ini yang mukanya dari bawah dulu akarnya bagaimana, flow-nya, garis irama batangnya bagaimana. Jadi pohon karakternya bagus, poin. Kalau saya sini Ini Mas Bowo dari depannya sini, Mas Pardi mana? Lihat tekuan atau apa namanya? Tekuan itu adalah dimensi. Kalau saya sini kita menentukan muka itu pakai ruang-ruang atau dimensi kedalaman. ini badan apa? Beda. Kita dari sini mas. Dari satu bahan itu mempunyai banyak opsi. Banyak opsi ini. Sini tinggal miringin, oh lurus, ini letaknya lurus. Oke. Nah terus kalau seperti ini itu ada benarnya. Karena apa? Dimensi kedalamannya Ya dapat. Terus arah tajuk, mahkota dan kejelasan anatominya ada. Terus kalau dari sini ini juga bagus, namanya counterbalance, sebuah kelemahan jadi kelebihan. Kesannya munggung, tapi dimensi kedalamannya ada juga. Nih, ini namanya dimensi kedalaman atau ruang kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Nah, sekarang yang poin paling banyak itu yang mana? Kita yang pakai. Udah, itu aja. Karena opsinya banyak. Ini mau diulak-walik WOB. Menonjolkan dimensi kedalaman. Oh, lek tekukane ngene ya sangar ngono. Lah nek ngene kan ngece. Nah, bedane ngono. Terus yang dari sini siapa? Monggo. Ayo ngacung baik dan kampung. Yang dari depan sini monggo. Angkat tangan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 orang. Terus dari belakang sini berapa orang? Ngaco. Ayo kabeh. 1, 2, 3. 3 orang. Oke, berarti menang ya. Sehingga terkesan alami. Jadi pakai kawat adalah boleh dan itu dianjurkan karena itu mempermudah pengerjaan. Nah, terus Memilih gaya, bebas memilih aliran, jenis ID dan sebagainya. Tapi kita tidak terlepas dari yang namanya konsep bonsai seperti gaya maupun aliran. Gaya kawannya bonsai diterapkan oleh senior kita ataupun pendahulu kita. Mereka para pakar, para pinter yang sudah mempelajari bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk bisa menciptakan sebuah konsep ataupun gaya yang bagaimana atau bonsai yang baik itu sebenarnya. Nah, itu sudah dituangkan atau kita semua sudah mempelajarinya. Jadi bila kita terkadang itu kita tidak mampu atau mengikuti konsep yang sudah digunakan selama ini sehingga kita berkata bonsai itu bebas sakar BDW dan akhirnya yang seperti itu tidak bisa diterima di khalayak umum ataupun di perkontesan. Itu adalah suatu kekecewaan bagi kita sendiri yang pada dasarnya tidak mampu, padahal sebenarnya mampu jika mau belajar.
Oke. Hasilnya cuman seperti ini. Karena masih butuh proses, mahkotanya belum tercapai. Yang jelas rangkanya sudah diarahkan. Ini ada beberapa mahkota, jadi mahkota 1, 2 dan arah tajuk-tajuknya. Karena ekspresi itu mau dikasih mahkota 1, 2 atau 5 pun boleh. Ada pertanyaan di sini? Mungkin ada apa lagi Mas? Tidak ada ya? Mungkin ada pertanyaan? Belum? Tidak ada, mungkin cukup sekian dulu dari kami tim Litbang PBB Sukoharjo untuk partisipasi di Mibar Panggal Semi Cabang Ranting Selatan Panggal Semi di Cabang Sukoharjo. Apabila dari kami ada tutur sapa yang kurang berkenan, jika lagu yang tidak enak, kami beserta teman-teman tim Litbang PBB Cabang Sukoharjo aturaken nuwun agung pangapunten ingkang saageng bebet. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kumpulaken pambiyoro, matur nuwun. Di Cabang Sukoharjo yang telah memberikan edukasi, belajar bersama, memberikan saling berbagi ilmu kaitanipun dengan bonsai, dan alhamdulillah tadi juga ada 2 bahan demo yang sudah dikerjakan bersama-sama sehingga menjadi bahan bonsai yang terarah dan tentunya siap untuk nantinya kelanjutannya untuk bisa diikut sertakan di pameran nasional. Mungkin di penghujung acara kami mohon maaf selaku protokol sekaligus panitia apabila dalam penyelenggaraan acara pembukaan kemudian edukasi sarasehan ada kiranya banyak kurang, banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun.